Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas bab 3, yaitu tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur merupakan teks yang berisi tahapan kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas tertentu. Nah, kemudian ciri umum dalam teks prosedur ini terbagi dalam beberapa ciri. Yang pertama, berisikan langkah-langkah. Yang kedua, disusun secara informatif. Yang ketiga, dijelaskan secara mendetail. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, langkah berkelanjutan dengan penjelasan. Kemudian yang keenam, menggunakan syarat atau pilihan. Yang ketujuh, bersifat universal. Yang kedelapan, bersifat aktual dan akurat. Dan yang kesembilan, bersifat logis. Adapun tujuan dari teks prosedur adalah untuk membantu pembaca atau pendengar untuk memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Kemudian kita lanjut ke dalam struktur teks prosedur. Ada 3 bagian dalam struktur teks prosedur. Yang pertama ada bagian tujuan. Di dalam bagian tujuan ini biasanya berupa judul atau juga berisikan tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut. Kemudian yang kedua ada bagian material. Biasanya di dalam bagian ini berisikan bahan-bahan atau alat-alat atau material yang diperlukan. Namun tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Dan yang ketiga ada bagian langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan dalam teks prosedur. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan contoh teks prosedur. Contoh ini yang pertama, cara membuat kue lapis tepung beras pelangi. Nah, jadi di situ ada bagian tujuan, ada bagian material, dan bagian langkah-langkahnya. Nah, di dalam bagian tujuannya, tujuan apa sih yang akan dicapai dalam pembuatan kue lapis tepung beras pelangi ini? Nah, selain menu sarapannya ekonomis dan praktis, penambahan tepung beras dapat mengenyangkan, selain itu bergizi, dengan memiliki warna-warni yang menarik sehingga dapat membuat anak menjadi suka. Nah, kemudian dalam bagian material ini terdapat bahan-bahan apa saja dalam pembuatan kue lapis tepung beras pelangi ini. Di antaranya ada 350 gram tepung beras putih, kemudian 350 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, 125 gram tepung sagu, 1,5 liter santan kelapa, kemudian ada pewarna makanan secukupnya, dan ada 2 lembar daun pandan dicuci bersih. Kemudian ada bagian langkah-langkahnya. Yang pertama, rebus santan dengan daun pandan dan garam di atas api sedang sambil diaduk-aduk supaya tidak pecah. Tunggu sampai mendidih. Kemudian siapkan 1 wadah, lalu masukkan tepung beras, tepung sagu, dan gula pasir, campur menjadi 1. Kemudian yang ketiga, tuang santan yang direbus ke dalam campuran tepung, kemudian aduk rata. Yang keempat, bagi adonan menjadi beberapa bagian, tergantung berapa warna yang akan digunakan. Kemudian yang kelima, setelah adonan dibagi lalu diberi warna pada masing-masing bagian adonan, aduk sampai tercampur rata. Yang keenam, panaskan langsung di atas kompor lalu masukkan 1 lapis warna adonan ke dalam loyang dan tunggu sampai setengah matang. Kemudian yang ketujuh, lalu masukkan lagi warna berikutnya, lakukan berulang-ulang sampai selesai dan matang. Dan yang kedelapan, potong-potong kue lapis dan sajikan di atas piring saji. Baiklah, terima kasih semuanya. Telah Ibu jelaskan materi tentang teks prosedur. Di antaranya tadi telah Ibu jelaskan pengertian teks prosedur, kemudian kita lanjut kepada ciri-ciri teks prosedur, lalu ada tujuan teks prosedur, dan yang keempat ada struktur teks prosedur, dan yang terakhir Ibu telah menjelaskan bagaimana contoh dalam pembuatan teks prosedur. Terima kasih, semoga kalian dapat memahami dan mengerti penjelasan yang telah dijelaskan oleh Ibu tentang teks prosedur. Saatnya kalian sekarang memberikan komentar bagaimana cara penyampaian pada video materi tersebut. Silahkan kalian komentar apa saja mengenai penyampaian video materi tersebut, baik kritik ataupun saran. Terima kasih sekali lagi, semoga kalian tetap sehat dan semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.